Oke, ya. Nah, apa kabarnya? Bagaimana di bulan September kemarin? Wah, tempatnya Cik Melani ada new manager ya. Ada new manager yang ada orangnya. Sayangnya, fungsinya orangnya bisa hadir bagus ya, jadi bisa kasih penghargaan buat dia ya. Oke, untuk Ina ya, Ina juga spesial, luar biasa. Saya lihat perkembangannya 2 bulan terakhir. Bahkan diamondnya sekarang semakin cepat ya, nah. Makin santai ya. Kemarin bahkan ini ya, eh, udah nggak begadang-begadang lagi seperti sebelumnya. Ya, itu kalau nggak karena pertolongan Tuhan nggak bisa ya. Itu aku juga bingung sebetulnya kenapa bisa begitu. Ya, cuman sambil gini ya, nak. Satu sisi itu benar. Satu sisi bahwa kita yakin itu anugerah Tuhan itu kita benar. Tapi Ina coba cek lagi lebih detail, pasti ada hal-hal yang kamu lakukan setiap hari. Nah, itu yang penting. Apa yang kamu lakukan setiap hari ini yang kamu perlu ajarkan. Karena aku yang percaya tidak ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba itu tidak ada. Pasti karena sudah kita rintis, sudah kita tanam, sudah kita lakukan sebelumnya gitu loh. Sehingga kemudian kamu menuai. Nah, ketika kamu menuai, kamu meyakini itu anugerah Tuhan. Tapi memang itu betul, itu anugerah Tuhan. Tetapi anugerah Tuhan juga nggak mungkin terjadi kalau nggak ada bagian yang harusnya kamu lakukan. Nah, Iya sih, betul sih. nah, Juga. yang kita mau belajar itu apanya nih yang kamu lakukan? Padahal kalau ngomong kondisi, mungkin kamu boleh cerita sedikit ke teman-teman ya. Kondisi kehamilanmu ini kan juga luar biasa toh Naya. Iya, betul. Dari mana nih berarti? Dari mana? Ya, coba. Bingung ya. Jadi sebetulnya tuh eh memang dari awal tahun tuh kayaknya banyak ini ya, banyak kondisi tidak terduga yang membuat up and down. Jadi ini siapa yang satu ini siapa? Maaf. Si Melani. Oh ya, aku panggilnya Ci ya. Iya Ci. Nah, nah, Cik Milani mungkin ini ya baru pertama kali dengar ini kali ya. Jadi itu up and down. Jadi dari yang awal tahun itu ya, ya akhir tahun kemarin diawali dengan suami kecelakaan, terus udah beruntun begitu, terus tahu-tahu Februari tahu kalau ternyata isi gitu ya, hamil gitu ya. Dah itu tuh bener-bener yang kayak up and down sampai Februari begitu tahu isi tuh saya tuh sebetulnya mempersiapkan untuk berhenti dari HDI gitu. Bukan berhenti jualan ya, tapi berhenti mengejar peringkat lagi gitu. Jadi udah yang sampai seperti itunya gitu. Jadi kayak aduh ini apalagi eh, anak saya satu, cuma ini saya hamil keempat. Jadi bisa ini kebaca ya satu. Anak saya satu, kedua ketiganya gugur ya. Nah, ini yang keempat. Nah, berarti kan butuh sesuatu yang ekstra yang apa ya yang tidak semudah yang biasanya gitu. Apalagi fisiknya juga umur juga udah segini, jadi nggak terlalu oke sampai sempat apa bolak-balik ke rumah sakit, opnam segala gitu ya. Nah, itu udah bener-bener yang aduh susah banget gitu kayak Tuhan ini kayaknya aku harus melepas HDI gitu. Aku udah bilang ke Corona gitu. Kok aku nggak mau ngejar peringkat lagi. Udah aku akan berjalan semampuku, aku bilang gitu waktu itu. Nah, terus udah tapi makanya pada kenyataannya memang dari awal yang memperkenalkan yang bisa membuat saya join di sini kan tidak lain adalah Tuhan ya. Jadi eh, tidak ada sesuatu yang kebetulan dan saya percaya kalau saya sudah bisa join di sini dan itu berarti Tuhan punya rencana itu. Dan kalau Tuhan punya rencana itu, ya berarti ini memang dari Tuhan. Jalan keluar buat saya, buat keluarga saya dari Tuhan ya untuk mungkin untuk apa menghidupi menambah apa untuk keluarga kami gitu ya. Nah, terus habis itu udah kami up and down tuh ya.
Jadi nggak stabil lagi gitu. Nah, pas habis itu kami merasa bahwa kami butuh, Tuhan kami butuh. Ada kebutuhan yang nggak bisa hilang. Mungkin waktu untuk jalan HDI-nya hilang. Karena badan saya kayak gini gitu, yang naik turun yang mabuk berat yang udah kayak gitu nggak bisa apa-apa. Sedangkan saya kan juga kerja interior ya. Saya harus jalanin proyek saya juga, nggak bisa berhenti juga. Jadi naik turun itu. Nah, cuma satu hal yang nggak bisa stop adalah kebutuhannya terus jalan ya. Apalagi sekarang bisa tahu ya, beras naik, BBM naik, apa sih yang nggak naik itu? Asuransi yang diikuti naik semua gitu, ikutan naik ini. Semua kayaknya naik serempak gitu ya. Nah, terus habis itu saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan gimana ya caranya ya? Gitu. Nah, ternyata memang eh, Tuhan tuh selalu buka jalan. Buka jalan di mana? Pada saat, jadi kan saya kan dari awal udah mengamini ya, kalau ini dari Tuhan ya. Jadi karena saya mengamini itu, ya saya harus tuangkan di kehidupan saya sehari-hari. Dengan cara apa? Selama Tuhan memberi saya waktu untuk bisa jalan HDI, saya akan jalan. Contohnya gini, oke misalnya ya, eh, saya pagi udah mual yang udah nggak enak, udah bener-bener yang kayak orang lemes kayak gitu, ya sudah saya berarti harus rebahan. Apalagi tensi drop gitu ya, sampai 50-40 gitu ya. Nah, saya rebahan. Tapi begitu badan saya mulai enak, tugas proyek saya juga baru menunggu ya. Berarti kan saya nggak ngapa-ngapain tuh. Saya jalan hati. Saya dulu sih saya minimal kontak 10 orang. Nah, sejak saya kejadian ini sehari kontak 3 sampai 5 orang tuh sudah bagus gitu ya. Ini banget ya, apa turun banget ya, down banget ya. Tapi ya udah, selama saya bisa, saya akan lakukan itu terus gitu. Dan memang tidak pernah lupa doa selalu jalan ya. Doa untuk bisnis ini, untuk agar bisnis ini bisa memberkati keluarga kami gitu ya, dimudahkan semuanya, jaringan kami satu persatu ya, orang yang sudah join kantor satu persatu didoakan, itu jalan terus. Nah, terus habis itu, tapi ternyata memang loh, pada saat saya nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa, Tuhan di saat saya kayak down ya, udahlah saya mau lepas HDI, saya nggak bisa apa-apa, badan saya nggak sanggup. Tahu-tahu Tuhan bekerja. Tuhan tahu-tahu ada yang kontak. Nah, masih jalan HDI. Ini dong, ini ada promo apa gitu. Oke, ada promo ini. Aku mau dong. Gitu. Padahal itu saya pas nggak ngapa-ngapain. Nah, itu saya di saat itu selalu terjadi dan saya merasa bahwa di saat saya tidak mampu Tuhan bekerja. Tapi ya memang saya harus doa jalan ya. Di saat ada waktu luang ya saya harus jalan juga. Nah, di saat saya tidak bisa apa-apa, Tuhan yang bekerja. Yang pernah saya udah maksimal dulu. Nah, itu yang terjadi selama berbulan-bulan, walaupun up and down tuh ya. Nah, sampai akhirnya saya bulan Juli itu saya gini, Juan saya nggak bisa gini terus nih, saya butuh, karena plafon dari kantor suami untuk kesehatan sudah habis. Kan sudah dipakai buat ini ya, berobat kecelakaan itu ya. Nah, terus berarti udah habis. Berarti kalau saya berobat ke dokter, saya harus bayar sendiri. Nah, apalagi saya kondisi hamil begini, saya ada periksa rutin per bulan ya kan, belum nanti mau lahiran per 2 minggu, dan sekarang sudah seminggu sekali gitu ya. Nah, saya harus keluar uang sekali periksa tuh minimalnya 700 sekali periksa. Nah, terus saya bilang sebelum saya tidak bisa apa-apa gitu ya. Saya kan ini kan saya sudah mendekati hari H ya. Saya tinggal menunggu hari kelahiran. Sebelum anak saya lahir, saya harus bisa mengumpulkan sebanyak mungkin untuk tabungan ke depannya. Nah, terus itu bulan Juli saya udah berniat itu, Agustus saya jalankan ya, saya berusaha terus benar-benar berusaha berdoa, belajar ya, belajar dari baca buku, dari mana aja lah ya, dari Zoom juga. Nah, luar biasa sih, memang selalu kayak ada jalan. Dan sebetulnya keuangan kami memang kalau boleh tahu ya, kalau mau tahu gambaran keuangan kami di mulai bulan apa ya, mulai bulan Juni itu sudah tidak baik-baik saja.
gitu. Jadi pada bulan Agustus yang biasanya ya, saya tuh orangnya, oke mau order, saya orderkan dulu, gitu. Saya pakai uang saya dulu gitu. Nanti tinggal bayarnya udah terserah minggu depan nggak apa-apa, gini nggak apa-apa. Gitu. Saya tipe kayak gitu. Bulan Agustus saya benar-benar stop. Saya nggak bisa, nggak ada yang bisa dikeluarkan lagi gitu ya. Maksudnya ada, sampai saya bilang, Tuhan ini orangnya pesen tapi gimana ya? Terus akhirnya saya cuma memberanikan ini, bisa dibantu dulu untuk pembayarannya gitu. Puji Tuhan sekali semua responnya baik, semua membayar pada waktu sebelum order. Jadi saya bisa gunakan uang itu untuk order ya. Jadi saya tinggal order, saya nggak perlu kayak apa sih minjamkan dulu ya pakai uang saya gitu. Dan itu terjadi terus menerus. Terus Tuhan luar biasa lagi, bulan Agustus itu ada promonya itu apa ya? Oh, Agustus dari itu yang ini dari double royal Belajar. jelly itu loh. Betul. Bukan double royal jelly. Sudah propolis sebetulnya. Sudah, tapi ini bukan propolis, sudah ada pilihan kalau kamu belanja 800, kamu berhak bisa beli ini dengan harga lebih murah gitu. Nah, karena buah dari Belajar ya, saya tuh ingat banget bahwa di saat saya jalan HDI, saya itu bukan ada di bawah perusahaannya Pak Ronald atau di bawah perusahaan saya adalah pengusaha. Ya, itu hasil dari Belajar. Saya pengusaha, berarti saya harus bisa berpikir pengusaha. Ini promonya seperti ini, bagaimana saya bisa mengolah ini, saya bisa memakai promo ini dengan baik. Sekarang orang mau suruh belanja 800 dulu baru nebus barang yang dengan harga lebih murah, itu jarang ya, jarang ada yang mau. Oke, saya padukan ya. Ini promonya segini, belanja 800.000 kalau udah bisa tebus murah ini gini. Tapi belanja dulu harga normal. Tapi kalau kamu nggak sampai 800 nggak apa-apa. Saya akan gabungkan dengan pembelanjaan yang lain ya. Nanti eh, barang potongannya saya ambil yang paling tinggi, saya akan bagikan rata. Jadi semua yang belanja mau sedikit mau cuma belanja permen itu juga dapat potongan itu. Luar biasa banyak sekali yang pesan. Tapi saya udah bilang juga, tapi saya tampung dulu ya. Saya nggak bisa buru-buru karena saya harus gabungan dengan lain. Dan itu luar biasa banget. Saya bisa sekali order tuh full 3 nama sampai 4 nama sekali order gitu. Nah, kirim ke rumah saya semua, pecah pecah alamat gitu. Atau minta bantuan ini ya, minta bantuan orang untuk pecah alamat untuk kirim ke mana-mana gitu. Nah, kebetulan saya kan ada family juga di sini. Nah, saya minta bantuan dia. Oke, kirim ini, tolong yang ini ke sini, yang ini alamat ke sini, gini. Jalan semuanya. Dan dari situ, karena pembagian diskonnya itu kan nggak bisa bulat ya. Waktu itu 15% saya ingat loh yang Ya, Agustus betul. itu. Antara Sebetulnya 12 bisa sampai bisa 15. sebetulnya diskonnya bisa 15, sekian. Nah, koma sekian itu menjadi keuntungan langsung saya. Ya, paham ya? Jadi harusnya saya bisa ngasih misalnya 15,7% gitu ya. Nah, kan saya kan kasihnya bulat kalah ya, 15%. Nah, 0,7%-nya kan berarti masuk ke saya langsung. Dan itu untuk menutup kekurangan saya. Jadi kan saya bulan Agustus kami tidak baik-baik saja gitu. Bahkan untuk menghidupi sehari-harinya itu, aduh ini belum cukup, belum. Nah, dari situlah Tuhan tuh benar-benar mencukupkan saya dari tambahan-tambahan itu. Terus saya bilang, oke Tuhan, aku jalan terus. Aku jalan terus, dan memang Tuhan kan benar-benar nyata ya bahwa Tuhan tuh nggak pengen saya berhenti gitu. Karena di saat saya berhenti itu bekerja gitu. Jadi gimana saya mau berhenti gitu. Oh, saya berhenti aja Tuhan kerja gitu loh. Nah, akhirnya puji Tuhan Agustus nutup uh, bisa diamond lagi, dan waktu itu rekor ya keuntungannya ini ya paling tinggi dari sebelum-sebelumnya ya kok ya. Betul. Nah, terus habis itu September saya udah mulai biasa, awal bulan itu saya kayak udah gini, bisa nggak gitu ya, bisa nggak, karena sudah ini dokter udah bilang ini kayaknya kamu sudah tanda-tanda mau lahiran, waduh gitu ya. Terus promonya tapi luar biasa, promonya gede, saya gini,
aduh ini potensinya gede sekali, tapi waktu saya sangat lebih terbatas lagi. Karena saya harus menyelesaikan proyek saya sebelum lahiran. Kalau HDI mungkin kan saya mikir gini, saya mikir HDI itu kayak nomor 2, nomor pertamanya adalah proyek saya, karena kan saya udah dibayar orang nih, saya nggak bisa macam-macam kan gitu loh. Nah, jadi saya mengutamakan proyek saya, meeting ke sana sini, bisa seharian dari pagi sampai sore, sampai malam gitu ya. Terus itu benar-benar makan waktu sekali, belum lagi ngurusi anak ulangan ya, terus pontang-panting harus masak juga, karena kalau nggak masak kurang gitu ya, nggak cukup. Nah, terus udah kayak gitu, terus habis itu, eee, tapi ternyata, tapi emang seperti saya bilang tadi, di saat ada sela waktu, saya pasti jalan, gitu. Pasti saya jalan. Nggak mungkin soalnya saya nggak enak hati ya, masa saya dikasih waktu Tuhan, badannya enakan gitu, cuma duduk gitu, nggak ngapa-ngapain kan nggak enak kan gitu. Nah, jadi saya tetap jalan, berusaha ngontakin orang ya, terus nyari orang baru, nawarin konsumen lama. Nah, saya otak-atik lagi, karena promonya kemarin gede banget ya, bisa free propolis itu. Nah, tapi sampai tanggal 25-an itu tuh sampai 28 ya kok ya kayaknya. Itu tuh saya masih kurang banyak sekali gitu loh. Saya sampai terus corona bilangin, "Gimana Nak perkembanganmu?" Saya tuh sampai, "Duh, saya nggak tahu harus bilang apa," gitu ya. Saya udah berusaha, tapi memang kayak semua orang tuh mengalami hal perekonomian yang sama dengan saya gitu. Semuanya kayaknya baru down gitu ya. Pada bilang nih, "Iya sebetulnya mau, tapi baru butuh uangnya nih, jadi nggak usah ya, next aja ya," pada bilangnya gitu. Oke, ya sudahlah, sampai tanggal 28 tuh masih seperti itu, 29 kayaknya ya, terus kemarin sampai tanggal 31 apa 30 ya, Kak, ya? Kemarin Kemarin 30 nah, 30 ya? Nah, terus 30. hari terakhir terus saya tuh, eee, 2 hari sebelum akhir bulan tuh saya doa malam itu ya, sempet saya tuh bilangnya gini, "Tuhan, kalau memungkinkan," saya mau bilang gini, "Kalau memungkinkan saya pengen diamond lagi," tapi kayak kayak dalam hati tuh kayak ada mikir gini, "Mimpi apa kamu kurangnya banyak segini masih minta diamond," gitu ya. Dalam hati tapi habis itu saya baru bilang, "Tuhan, kalau memungkinkan," terus saya stop, kepengen saya hapus gitu ya. Terus saya diam dulu, terus saya bilang gini, "Tuhan, saya percaya bahwa Engkau mampu, mampu memberikan." Terus saya bilang, "Saya minta diamond lagi." Jadi memungkinkannya dihapus gitu. Saya pokoknya saya juga minta maaf waktu itu, "Tuhan maafkan kami karena kami yang meragukan," gitu. Nah, udah, terus akhir bulan itu diawali pagi hari ya, pagi hari tahu-tahu kami kecelakaan ya. Udah pokoknya luar biasa tuh hari terakhir. Kecelakaan, mobil ketabrak dan lain sebagainya. Habis itu saya baru masih yang gemeteran gitu ya, masih yang agak gemeteran, ini habis ketabrak gini, terus tahu-tahu ada WA masuk, ting gitu. Mau dong yang royal jelly-nya itu, aku beli 2 biar dapat free 1." "Oh iya Mam, ya, heeh, ini aku orderkan ya." Terus "Oke, ini ada yang masuk," terus ada, Ini, kelapa honey 3 kilo ya." "Oh, oke oke oke." Dan itu tuh terus-terusan gitu dalam hari itu, sampai siang tuh, heeh, kayak kebanjiran order gitu ya. Padahal saya belum sempat order ke sana sampai minta tolong sama Koronel, "Koko ini ngatur namanya bagaimana?" Saya baru bener-bener yang kayak setengah panik gitu ya. Tapi Tuhan menghujani berkat itu luar biasa banget. Dan kemarin itu tuh kalau nggak salah ya, akhir bulan tuh saya nutup 6 nama, akhir bulan. Dalam satu Ya, hari ya itu 6 ya, Nak nama ya? ya, dalam Dalam 1 hari. satu hari. Sebetulnya nggak 1 hari amat ya, dari pagi sampai jam 3-an. Nah, heeh heeh, sampai jam 5 lah, sampai jam 5 lah gitu. Jadi saya tadi udah, aduh puji Tuhan banget, cuma kurang 1 nama waktu itu kan, kurang 1 nama lagi. Terus tahu-tahu sebelum saya ini ke gereja, saya baru berangkat ke gereja, tahu-tahu ada orderan lagi, 1 nama lagi, itu luar biasa. Saya sampai bilang sama suami, "Kalau nggak Tuhan nggak bisa." Dari situ saya selalu flashback lagi, iya itu, komitmen ya, komitmen untuk menjalankan setiap hari
ya, bekerja, berdoa, belajar. Itu yang saya pegang terus. Luar biasa lah. Jadi kalau teman-teman kayak merasa bahwa, wah itu kan, apa, ini kan gampang, sudah banyak cara gini. Enggak, itu semua karena kemurahan Tuhan. Pokoknya kita berjalan, kita bekerja, Tuhan akan melihat usaha kita, dan Tuhan akan memberikan. Gitu, itu kok. Ada lagi nggak ya kok ya? Oke. Nah, teman-teman Bu Tuti, Cik Melani mau tanya boleh loh. Kalau mau tanya ke Ina boleh, ya. Eh, jadi coba kita gali ya. Kan mungkin tadi ceritanya tuh orang tuh ya kalau punya sesuatu itu kalau nggak digali itu nggak keluar gitu ya. Mesti ditanya-tanya. Boleh, boleh mau tanya apa? Mesti ditanya-tanya. Ya. Cik Melani monitor kah? Tes, tes. Halo, Bulia monitor? Halo, halo, halo. Ya wis. eh ya tadi kamu udah cerita banyak ya, nah. Apa yang kamu alami itu Koko juga amazing ya bahwa Tuhan itu luar biasa ya. Intinya kalau yang Koko Koko tahu hatinya Tuhan ke kamu itu adalah dia tahu kamu nih orang yang komitmen dan serius gitu loh. Bahwa kalau tadi kamu bilang bahwa aku cuma sempat ngontek 3 sampai 5 orang. Tapi 3 sampai 5 orang itu bukan sesuatu yang kamu buat-buat. Paham ya? Bukan bukan cuman alasan doang aja gitu. Padahal sebetulnya nganggurnya mah banyak. Bukan gitu. Tapi karena kamu bener-bener jujur, bener-bener apa adanya dan memang bener-bener sungguh-sungguh gitu ya. Ketika 3 sampai 5 itu memang 3 sampai 5 beneran. Bukan bukan harusnya bisa 20 tapi 3 aja. Nah, itu yang seringkali mungkin banyak orang lain melakukannya tuh seperti itu gitu. Selalu beralasan nggak punya waktu, tapi untuk yang lainnya sempet. Giliran giliran ngabisin sinetron Korea sempet. Sempet. Giliran mungkin muter-muter jalan-jalan sempet gitu loh. Jadi karena Ina tuh dari dulu kan memang orangnya gitu kan. Kamu kan selalu jadi orang itu kalau kerja pasti kamu kerjanya tuh kamu berikan yang terbaik yang kamu bisa. Dari dulu prinsipmu kan kamu selalu em, aku mau kerja sampai Tuhan tuh menangis lihat aku kerja gitu kan nah. Iya, karena saya merasa nggak mampu ya. Prinsipmu kan gitu Setidaknya kan. berkatnya berkatnya turun karena Tuhan kasihan sama saya. Tapi itu luar biasa ya. eh, apa kata-kata mutiara yang luar biasa ya. Kita tuh bekerja sampai Tuhan menangis lihat kita kerja. Wow, itu luar biasa banget. Wow, thank you ya Nah untuk sharingnya. Luar biasa ya. Iya. Jadi saya lihat Ina 3 bulan berturut-turut terakhir. Iya bener ya. Kamu sempat meleset bolong itu bulan apa ya Nah? Aku belum cek nih. Eh, Juni kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah Juni. Juni aja ya. Mulai Juli, Heeh. Juli. Yang kamu tadi cerita soal tebus murah tuh Juli. Heeh. Tebus murah itu Agustus kok. Juli nah. Agustus. Eh, Karena Juli, Agustus itu yang dapat hadiah Royal Jelly itu loh, nah, kebalik, Royal Jelly yang kebalik. Juli. Kebalik. Karena waktu itu kan ini toh yang Tante Ali itu. Oh, oke, 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 oke. Ya, Heeh. sebentar tak lihat punyamu. Kamu meleset itu Juni Juli ya, Juni Juli kamu meleset Juni ya, Juli Juni ya, betul Juli, ya. Heeh. Juni Karena Juli meleset. seingatku akhir Juli itu baru yang kayak, aduh aku harus lari kenceng ini karena plafon kantor kesehatan udah nggak ada gitu loh. Hmm, Oke, nah ini pas banget nah sama materi yang sudah Koko siapin ya.
Pas banget. Jadi ini yang saya mengajak untuk kita ini ya, belajar di bulan Oktober ini. Apa yang saya mau kita sharingkan untuk belajar bareng-bareng. Oke, gambarnya udah bisa terlihat ya. Sudah kok, sudah. Oke. Nah, ini ya, saya tadi waktu browsing-browsing, waktu nyiapin materi, saya ketemu ini ya. Lucu ya, di Indonesia ini yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin gitu ya. Walaupun di berita-berita yang lain dikatakan bahwa, oh ini angka kemiskinan di Indonesia ini turun loh, yang tadinya sampai di atas 10%, sekarang di 9% gitu katanya ya. Tapi di sini survei yang lain mengatakan bahwa eh, yang pertama kita lihat di sebelah kiri ya, ada indeks kebahagiaan. Makin bertambah usia, makin kurang bahagia lah loh. Paling bahagia ketika umur 17 sampai 24 ya kan. Ini kan biasanya pada masa-masa masih single ya. Masih single, awal-awal kerja, mungkin masih usia ini ya, lulus SMA, kuliah gitu kan. Awal-awal kerja itu bahagia banget gitu ya. 25 40 ya oke mulai gitu kan. 41 64 ini masa ini sampai umur 64 ini kan dianggap masih masa produktif ya karena ternyata waktu saya membaca tentang ukurannya BPS usia produktif itu 15 sampai 64 tahun. Jadi sampai di sini nih usia produktif ini masih oke. Tapi begitu di atas 65 tahun itu langsung drop. Nah, langsung drop. Kok bisa gitu ya, gitu kan? Jadi bahagianya itu ya sampai umur 64 aja. Begitu 65 ke atas langsung udah drop. Nah, terus ini ya yang sebelah kanan ini piramidanya. Ternyata dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia hari ini, yang katanya salah satu yang terbaik di Asia Tenggara, di Asia, yang katanya oke banget, tapi ternyata nggak semua orang menikmati loh. Ini, di kategori yang paling miskin, itu mereka hari ini cuma ngalami pertumbuhan itu 0 sampai 2%. Bahkan ada yang nggak tumbuh, makan minus gitu kan. Saya nggak posting di sini, tapi saya baca beberapa berita-berita baru-baru ini perusahaan otomotif besar, nggak disebutin namanya, itu barusan PHK 500 orang. Gitu. Terus kelas miskin hingga menengah bawah itu ngalami pertumbuhan 2 sampai 4% gitu ya. Nah, ini yang di sini yang mulai atas ini yang menarik ya. Kalangan menengah hingga menengah atas itu tumbuh sampai 4%, sedangkan yang terkaya itu mengalami kenaikan pendapatan sampai 8%. Jadi rupanya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini nggak merata, hanya orang-orang tertentu aja yang nikmatin. Nggak semuanya nikmatin gitu ya. Wow. Ini suatu fakta survei yang kita perlu waspadai loh. Nah, kita coba cek kondisi finansial kita, sumber income kita. Kita cek hari ini kita tuh ada di kelas mana. Hari ini sumber income saya tuh ada di mana. Ya. Nah, kalau tebakan saya, ya tebakan saya, indeks yang di sebelah kiri ini, kenapa di umur di atas 65 ini pada nggak bahagia? Tebakan saya, sebagian besar di sini pasti saya yakin income-nya dari menjadi seorang karyawan. Kenapa? Ya kita tahu lah ya, namanya karyawan itu kan cuma bekerja maksimal mentok-mentok kalaupun itu perusahaannya yang boleh diperpanjang itu paling-paling 60-an. Ya toh? Paling-paling 60-an. Saya pernah ketemu cuma satu orang di antara sekian banyak orang yang pernah saya temui. Cuma satu orang itu yang sampai om-om, saya lupa. Lia, kamu ingat nggak si om itu yang akhirnya meninggal tuh umur berapa ya yang pernah main ke rumah itu loh? Itu sampai umur kayaknya kalau saya nggak salah ingat tuh di atas 70-an ya. Itu masih jadi salesman loh. Luar biasa ya. Di atas umur 70 tuh masih jadi salesman, jadi udah om-om gitu tuh pas main ke rumah kami. Jadi sama sopirnya gitu kan. Om itu berarti masih keliling? Masih. Tapi saya kan sudah nggak kuat nyetir sendiri, jadi saya ada sopir. Masih loh, bayangin. Tapi itu cuma satu kasus di antara sekian banyak orang yang saya temui. Sebagian besar lainnya udah nggak kerja.
udah nggak punya sumber income. Nah, em, bahkan baru-baru ini belum lama teman saya di Salatiga itu kerja di salah satu pabrik besar di Salatiga, umur 50 itu sudah diberhentikan. Jadi umur 50 sudah dipensiun dini. Wow, luar biasa ya. Di umurnya yang 50 sudah dipensiun dini gitu ya. Nah, ini jadi hati-hati. Kita hari ini coba cek supaya jangan sampai kita hari ini merasa aman-aman, baik-baik gitu ya. Taunya nanti di masa tuanya yang sengsara. Nah, itu ya. Oke, ini poin pertama yang saya mengajak untuk kita mereview hidup kita masing-masing. Sumber income-ku nih dari mana sih? Terus kira-kira apakah bisa ya tak istilahnya bahasa Indonesianya apa ya? Kalau bahasa Jawa itu tak jaga ke itu apa ya? Nah, tak jadikan andalan saya gitu ya. Apakah bisa saya andalkan sampai saya tua ya? Gitu kan. Nah, itu ya nanti kita cek kita masing-masing ya. Nah, poin kedua yang saya mau ngobrol ini yang tadi saya bilang sama Ina ya. Kok pas ya, Nah, apa yang kamu sharingkan itu juga apa yang saya mau sharingkan ya. Yaitu bahwa kenapa saya ini butuh income yang besar ya. Saya butuh income yang besar. Bukan cuma sekedar dapat income sekian-sekian, enggak. Butuh income yang betul-betul besar ya. Salah satunya ini ya, kenapa sih yang pertama? Nah, nih tadi ya ini ya salah satu artikel yang saya posting ini kan tanggal 3 Oktober 2023 kan, belum lama ya. Dampak demo buruh, PHK lagi 500 orang bekerja gitu kan, bahwa terlalu beresiko untuk mengandalkan aktif income. Karena sewaktu-waktu ketika kita sudah tidak bisa bekerja lagi karena apapun penyebabnya, maka income-nya akan berhenti. Padahal yang tadi Ina berkali-kali ngomong, kebutuhannya tidak pernah berhenti. Bahkan semakin hari semakin besar. Nah, itu poin kedua ya. Poin kedua ini, biaya hidup makin lama makin besar. Nggak pernah makin kecil, makin besar. Yang tadi Ina sudah mention, eh, harga beras naik, Pertamax naik. Nah, nih kalau yang mobilnya biasa diisi Pertamax ya, bulan kemarin masih di 13.300, sekarang 14.000. Ya nah ya. Aku nggak tahu tol Tuh, Jakarta naik dan nah. naik lah sama semua. Tol Jakarta naik juga. Naik, iya. Luar biasa. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi cost of living ini terus naik. Nah, kita coba cek hari ini tuh income saya, ini kan seperti yang saya merenungkan, saya pernah sharing ya. Ketika saya bekerja, dari tahun ke tahun, kenaikan penghasilan saya hitung berbanding dengan kenaikan biaya hidup. Kok jomplang sekali ya? Kenaikan biaya hidupnya ini rasanya tuh di atas 10%, bahkan di atas 15%. Sedangkan kenaikan income saya itu cuma 4%, 5% gitu loh. Duh, berarti setiap tahun tuh saya ngalami ketinggalan ya. Minus, 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 ketinggalan, ketinggalan, ketinggalan. Mungkin tidak langsung terasa ya. Terasanya tuh nggak langsung yang sesuatu yang menyakitkan ya. Maksud saya gini, contoh biasanya dulu tuh bisa nabung, bisa beli asuransi gitu ya. Mungkin bisa seneng-seneng gitu kan, oh makan di kafe, jalan-jalan gitu ya. Sekarang ini udah mulai merasanya gini, aku kok sekarang nggak bisa nabung ya. Yang tak tabung tuh sudah nggak ada, sudah habis. Terus mulai asuransinya kayaknya belinya seret nih mulai, aduh kalau dipaksain beli asuransi nggak makan nih lama-lama. Gitu Betul, ya. betul, betul. Betul. Nah, itu. Terus mulai sekarang nggak bisa jalan-jalan, jalan-jalannya tinggal mungkin 2 minggu sekali, atau bahkan cuma sebulan sekali. Gitu rasanya. Jadi nggak langsung sesuatu yang menyakitkan, tapi di situ sudah sebenarnya waspada, waspada, waspada. Ya, terus ini, biaya membesarkan anak itu juga semakin tinggi. Ya, nah ini buat Ina juga kan peringatan. Mau punya anak lagi nih, jadi 2. Nah, mungkin boleh cerita nah, di tempatmu di Jakarta, masukin Clara SD kemarin berapa nah? Kemarin SD ya, puji Tuhan, memang Tuhan ini ngarahin ke, saya juga cari yang nggak terlalu ini ya, tinggi ya. Kemarin Clara tuh kena uang gedung 11, Hmm, terus itu 11 belum sama uang buku sama uang seragam.
Hmm. itu yang termurah dari yang saya survei, Oke, gitu. yang kamu survei apa? Yang lainnya itu ada yang, eee, apa namanya, tadinya, yang saya survei itu semua di atas itu, ada yang 29 ya, 29 itu saya udah dapat 29. potongan loh ya, karena Clara kan dulu ada prestasi gitu kan, terus, "Ini khusus Clara ini 29, 29." Nah, kalau aslinya 30 sekian. Nah, Itu apa jangan kelasnya khawatir nasional, nasional awal, plus, internasional? nasional nasional. Nah, Belum yang terus habis nasional itu plus ya? dibilang nah, kalau yang itu nggak tak survei, itu udah tahu tuh lebih tinggi lagi, ya. Yang nasional plus itu kan yang maksudnya pakai bahasa Inggris itu toh ya? Iya, heeh, kalau yang udah internasional itu kan yang udah yang kurikulumnya nggak cuma nasional, tapi kurikulum dari luar juga kan. Nah, saya jadi surveinya emang yang ini, yang apa, yang masih kira-kira mendekati, tapi ternyata yang saya survei itu yang 29 itu nggak nganu ya, 29 dan itu pun dibilangnya gini, "Ini, jangan khawatir di tempat kita cuma 29," gitu, cuma Cuma ya. 29. Heeh, cuma saya sudah cuma gitu. Nanti sisanya, nanti per tahun itu ada uang ini, ada uang kayak daftar ulang gitu. Dan bener sih memang di sini memang selalu ada, saya nggak tahu di Jawa Tengah gimana, setiap tahun itu ada uang daftar ulang. Di tempat Sasa ada kok, Kayaknya enggak ada ya. Bulia, nggak ada ya? halo Nah, Bulia, Bulia monitor. Ya, itu Pak Ronald nggak pernah tahu tuh anaknya kena berapa Ya, itu. bagianku kerja ae. per, per tahunnya ada sih, ada ini, ada bayar lagi. Nggak ada. Oh nggak ada, tuh kan nggak ada kan. Ini tempat Clara aja yang kayak gini ada, masih ada 1,6 per tahun. Nah ini di yang sekolah yang 29 juta ini awal masuk, dia bilang, jangan khawatir, kita cuma 29, nanti per tahunnya baru ini apa 5 juta sekian. Per tahun sampai kali 6 gitu ya, sampai kelas 6, itu belum uang buku dan lain sebagainya. Waktu itu sampai dikalkulasi gini, wow itu SD itu satu mobil dapat gitu. Gitu. Itu belum sama uang apa seragam buku itu belum tinggi banget. Belum lagi ikut ekskul apa bayar gitu. Jadi memang sangat semua apa harus benar-benar ini apa yang nggak naik gitu ya. Itu Clara intip-intip. Iya. Belum lagi anaknya minta ini, minta les ini itu masa ya kita nggak kasih kan ya. Ya toh begitu. Bulia mungkin boleh Asuransi cerita juga Bulia. naik tahu-tahu ya. Cerita apa ya? Tadi loh, biaya membesarkan anak. Biaya membesarkan anak. Hmm. Biaya membesarkan anak Ya, itu makin lama makin tinggi. karena membesarkan anak kan ya enggak cuma, biasanya orang mikirin engko nyekolah kene piye, padahal sebelum sekolah pun sehari-harinya itu ya anak itu ya selain butuh makan ya butuh jajan, butuh apa kebutuhannya dia sendiri ya kayak Bulia on cam keinginan-keinginannya dong. dia. Aku malu kok, malu Malu. aku. Ayo. Ya, terus. Malu nanti diliatin. Ya, lanjut. Ya itulah. Mm-mm. Ya Oke. pokoknya kan membesarkan anak itu kan ya enggak cuma mikirin tadi itu loh sekolah ya. Sebelum sekolah pun juga mesti banyak yang dipikirin. Ya toh biaya kehidupannya, terus keinginannya dia, kepengen seperti yang tadi Ina bilang, kepengen les ini, kepengen les itu. Kadang ya kita mikir, anakku ya pengen les ini, les itu, sampai belum keturutan. Saking mepet-mepetnya ya toh. Belum jajannya ya toh. Sekolahnya aja sekarang modelnya kenaikan uang sekolah itu berdasarkan kuota. Jadi kalau sekolah itu kuota penerimaan murid barunya tuh enggak nutup, jadi beban untuk biaya operasional itu dibebankan, dibagi kekurangannya berapa,
makanya uang sekolahnya jadi naik gitu. Kalau kuotanya nutup, ya uang sekolahnya nggak naik. Oke. Bu Tuti monitor Bu Tuti. Halo Bu Tuti. Ya, dia tidak. Ini monitor. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Jadi, oh ya, itu yang saya dengar ya, kalau di Jakarta ini kan memang sudah lebih maju dibanding daerah-daerah lain ya. Ada teman saya yang pernah cerita juga bahwa anaknya tuh sekolah di Jakarta. Kurikulumnya kalau dibandingin sama yang di daerah tuh udah jauh beda gitu loh. Di sana anak-anak usia mungkin masih SD, SMP aja tuh udah diajari edit video. Betul ya, nah? Sudah diajari edit video. Betul, betul. Betul banget. Betul banget. Ini Clara dari kelas 1 sudah ada coding. Nah, Pemrograman coding. nah Terus itu komputer kalau juga sudah ada. komputernya ndak ada kan terus piye, Jal? Itu harus bawa gadget. Jadi ke sekolah harus bawa. Ya, dan ini sudah dapat aba-aba kelas 3 harus bawa laptop ya. Saya juga ini gimana ya? Wow. Wow. Ada speknya ndak? Misalnya oh minimal i3 atau i5 gitu? Kalau yang coding ini sih kemarin enggak ada sih. Pokoknya bisa Hmm. buat install itu udah jalan. Jadi anak-anak tuh ini sih Mas, mereka karena mereka ini ya, kalau di Jakarta kan kayak bersaing ya. Kalau di daerah kan mungkin masih kayak yang adem ayem yang udah pokoknya ya ya udah belajar tuh sekolah seperti ini gitu. Kalau Jakarta tuh bersaing. Kalau sekolah itu nggak bisa mengikuti perkembangan zaman, ya nggak laku gitu ya kan. Makanya disisipin. Oke, kesukaan anak sekarang apa sih? Banyak kan anak yang pengen cita-citanya YouTuber. Nah, saya udah gadget dari kecil kan, dari balita udah gadget. Makanya ada pelajaran-pelajaran yang disisipin pelajaran seperti itu, kayak coding apa gitu yang terus ada tugas yang benar-benar pakai ini juga, pakai program apa pakai namanya Qubit. Nah, itu kerjakan setiap hari. Jadi kalau sehari ngerjain dapat koin satunya bisa buat ngegame gitu. Nah, jadi benar-benar kalau di sini tuh bersaingnya seperti itu sih. Terus belum lagi ekskul lain ya, robotik dan lain sebagainya itu duit juga loh ya. Bukan yang sekedar free itu enggak gitu. Wow, 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 wow. Oke. Ya wes itu ya. Jadi buat pengetahuan buat kita juga ya. Nah, berikutnya, kenapa saya butuh income besar? Ini ya, berjaga-jaga dan antisipasi dari kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Ya, berjaga-jaga dan antisipasi dari kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Misalnya apa? Sakit. Ya, misalnya sakit. Nah, itu butuh biaya besar. Gitu. Sakit ini kan nggak cuma untuk diri sendiri, nggak cuma untuk keluarga. Bagaimana kalau keluarga besar gitu ya? Kayak Ina juga pernah ngalamin kan ke papa mertua. Betul, betul sekali. Terus yang apa kalau yang di sini ada yang karyawan juga harus hati-hati kan. Oh memang biaya kesehatan ditanggung kantor, Hmm. tapi kan ada platformnya ya, ada Nah, jatahnya. Nah kayak yang saya alami, udah hmm, kepake nih di awal tahun. Nah ya sudah, yang berikutnya gimana ya biaya sendiri. Belum hmm, lagi ada kebijakan pajak yang kemarin keluar itu hmm, ya. Jadi mungkin di sini buat gambaran itu jadi gini, kemarin saya diceritain sama ini ya suami saya kan kerja kantor ya, dia HR, dia bilang bahwa kebijakan pajak sekarang misalnya nih ada yang sakit cancer. hmm, Nah, kalau di kantor suami itu memang kalau masuk rumah sakit opnam itu dapat diganti full asal hmm, kelasnya ruangannya 800 kalau nggak salah. Seharinya 800 gitu, bisa diganti full. Tapi kalau yang apa berobat rawat jalan, nah itu baru yang ngambil platform yang ada itu. Nah, berarti kan enak ya. Oke, cancer opnam dapat ini nih, dapat dari kantor sekian, opnam berapa hari, habisnya ratusan juta diganti kantor. Tapi pajak sekarang itu hitungnya bahwa oke, kamu kan berarti dapat dari kantor 100 sekian juta. Nah, itu ada pajaknya karena kamu dapat eh apa kemarin istilahnya kayak pajak kenikmatan apa gitu loh. hmm, hmm, Jadi hmm, hmm. dari 100 sekian juta itu apa dikalikan berapa persen pajak itu dan dia harus membayar itu. Berarti kan nggak free, nggak 100% free ya gitu loh.
udah sakit, malah belum lagi kalau pajaknya tuh ternyata lebih gede daripada gajinya. Wah, gimana coba? Jadi dia Wow, kerja kayak yang iya. gimana, Ya, minus kan, hubungannya sama gitu loh. pajak itu ya, repot ya. Iya, heeh, kebijakan yang baru itu. Hmm, 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 hmm. Wow. Oke, kita Iya, terusin lagi. valid nih. Ya, oke. Terus satu lagi terakhir, kenapa kita butuh income besar? Karena selalu ada yang namanya krisis ya. Nah, krisis ekonomi dan dampak buruknya dapat terulang kembali ya. Ini kan kayak siklus yang nanti akan terjadi lagi, terulang lagi. Biasanya sih 10 tahunan, biasanya ya. Biasanya gitu. Nah, krisis ini selalu menarik ya. Di krisis itu ada orang yang jatuh miskin, tapi di krisis juga ada orang yang jadi kaya. Nah, kalau kita punya income besar, berarti kita udah punya peluru banyak nih. Begitu terjadi krisis, kayak kemarin contoh ya, waktu pandemi tahun 2020, itu kalau siap uang, hari ini jadi orang kaya. Contoh aja nggak usah jauh-jauh ya, sahamnya Bank BCA pada waktu tahun 2020 kemarin, itu anjlok sampai, saya lupa ya persisnya, cuma nggak salah di 2000-an atau berapa gitu loh. Hari ini udah di berapa kemarin kalau saya nggak salah, 4 ribuan ya kalau nggak salah. Nah, jadi terjadi kenaikan yang luar biasa ya, dalam tempo yang singkat. Nah, itu ya. Jadi krisis itu selalu jadi momentum, ada orang yang jadi jatuh miskin, tapi juga ada orang yang jadi kaya raya. Tergantung posisinya ada di mana, gitu. Nah, kalau kita punya income besar, di mana kita bisa nabung banyak, kita bisa punya surplusnya itu banyak. Nah, itu bisa jadi senjata atau aset untuk masuk ya, gitu. Tapi intinya minimal kita tuh bisa berjaga-jaga ya. Hari ini di tengah kondisi resesi seperti ini, yang paling susah ini kan orang yang eh, penghasilannya kecil, ya, yang penghasilannya kecil, mungkin sudah nggak nutup dengan biaya hidup lagi. Nah, hari ini gawat ya. Tapi kalau orang yang income-nya besar, surplus, ya hari ini mah sebenarnya mereka mah tenang-tenang aja, gitu kan. Mereka tenang-tenang aja, gitu. Nah, itu ya. Jadi kenapa butuh income besar? Minimal tuh intinya yang saya mau cerita adalah minimal kita tuh harus mempersiapkan untuk hal-hal yang bisa terjadi di depan itu loh. Ya, selain apa yang kita butuhkan sekarang, apa yang kita butuhkan di depan itu kita perlu antisipasi dan jaga-jaga. Ya, jadi kalau hari ini Anda yang sepertinya hidupnya baik-baik saja, eh, hari ini saya ingin apa ya, meng istilahnya apa? Mengajak Anda untuk melihat dan berpikir, sudahkah Anda mempersiapkan untuk apa yang akan terjadi di depan? Ya, sudahkah Anda mempersiapkan untuk apa yang terjadi di depan? Terutama Anda mesti membayangkan apa yang akan terjadi dengan orang-orang yang saya cintai ya, dengan pasangan saya, dengan anak-anak saya, mungkin dengan orang tua saya. Kalau hal yang buruk itu terjadi dan saya tidak siap. Ya, kalau ada hal yang buruk terjadi dan saya tidak siap, eh, kira-kira apa yang akan terjadi ya? Nah, itu Anda harus bayangkan. Nah, akan bagus ya kalau Anda tuh sampai mendapatkan rasa sakitnya. Nah, rasa sakit itu yang Anda bisa pakai untuk motivasi, untuk Anda bisa mengembangkan bisnis ya. Karena sejujurnya kadang-kadang ya, kita itu kalau nggak terusik zona nyamannya, ya kita merasa selalu baik-baik saja. Tapi sampai terus, kok ternyata gini ya? Waduh, nggak enak ya. Saya harus naik level, nggak bisa ada di sini gitu ya. Saya nggak tahu dengan Anda masing-masing ya, tapi Anda mesti ukur berapa sih besar kebutuhan saya sebulan. Nah, Anda itu kepingin bisa hidup bebas finansial tuh di umur berapa? Ya, saya pernah cerita juga kan. Contoh,
contoh ya, contoh aja. Eh, misalnya, nah, nek kamu bebas finansial tuh berarti sebulan kamu butuh income berapa nah? Hmm, 20 kali ya. 30? Hah, 20 cukup? Serius? Berarti Itu anakmu ini ya loro loh. bebas. Hah? 30 lah ya. Itu bebas finansial ini. Ya, masih yang mepet ya. 30 ini ngepres loh ya Ya. nah. 30 ki ngepres loh. Berarti artinya nek ya itu 30 kayaknya masih ngepres loh ini ya. Iya, Ya, ngepres nggak? iya, Kayaknya iya, kamu mau betul. perawatan full pakai biskin masih berat nggak? Oh iya. Ini ya, Ya itu berarti ya. benar-benar bebas finansialnya ada kayak bisa support orang tua juga, ya toh? Itu, Nah, ya. Ya, ya itu toh? berapa? Itu ya nanti PR untuk masing-masing kita ngitung ya. Nanti Bu Tuti, Cik Melani itu juga mesti ngitung juga. Ya, berapa? Ini kan cuma contoh aja. Dan ini cuma contoh aja lah ya. Misalnya oke anggap aja 30 deh. 30 ini udah bisa semua ya. Udah semua hidupnya enak, anak-anak juga hidup enak. Terus orang tua juga bisa ke support gitu ya. Anggap aja sebulan aku butuh 30 deh. Walaupun aku ya ragu sih 30. Nah, kalau kita mau pakai instrumen yang paling sederhana, kita pakai deposito. Nah, deposito. Kalau saya nggak salah hitung, bunga deposito sekarang berapa ya? 4% setahun kalau nggak salah ya. Apa sudah turun ya? Ada yang bisa 4%. bantu? Kata Felix 4%. Nah, oke, coba. Nah, 4% kali 0,8 bagi 12. Benar. 4%. 4% kali 0,8 berarti kan 3,2. 3,2 bagi 12. Berarti 0,00267. 0,26% ya. Nah, sekarang 30 juta bagi 0,26%. Berapa? 30 juta 30 dibagi juta. 0,26%. Sebel- 11.538. Anggap aja dibuletin deh. 12 M. Nah, berarti kita butuh deposito sebesar 12 M untuk keluar bunganya sebulan kurang lebih di 30-an juta. Ya, ini kalau mau pakai aset deposito ya. Kan deposito ini yang paling sederhana gitu ya, yang nggak perlu usaha terlalu keras-keras gitu kan. Kalau mungkin nanti mau diputerin ke yang lain, misalnya kayak Anda punya properti, ya ini pasti nanti dapatnya lebih banyak ya. Tapi untuk beli propertinya kan juga lebih banyak gitu ya. Tapi ini sebagai gambaran aja ya. Nanti lain kali kita lebih dalam lagi soal itu, tapi ini sebagai gambaran aja. Berarti untuk bisa punya 30-an juta per bulan, saya butuh deposito sebesar 12 M. Nah, 12 M ini mau saya capai kapan? Tadi ya pertanyaannya ya, di umur berapa saya kepengen bisa mencapai situasi bebas finansial nih. Ya, misalnya contoh 10 tahun lagi. Nah, misalnya contoh aja ya, 10 tahun lagi. Nah, kalau 10 tahun lagi saya pengen punya deposito 12 M, ya berarti kan saya bagi. Oh, berarti saya harus nabung sebulan 1,2 M. Nah, ini kita nggak pakai bunga compounding segala macam lah ya. Ini dihitung yang paling sederhana. Berarti kalau setahun saya harus nabung 1,2 M, berarti sebulan saya harus nabung 100 juta. Nah, ini ya. Nah, Anda sekarang dapat nih. Saya sebulan itu harus nabung 100 juta. Supaya setahun saya punya tabungan 1,2 M dan dalam 10 tahun saya punya deposito sebesar 12 M. Ya. Nah, ini ya. Saya butuh 100 juta. Yang saya tabung, bukan income-nya. Berarti income-nya ya harus di atasnya ini lagi. Karena nabungnya kan 100 juta. Gitu ya. Nah, minimal ini yang saya ingin untuk kita itu meluaskan
impian kita gitu ya. Jadi kalau hari ini income-nya masih di jutaan, ayo segera naik. Doanya harus lebih kenceng dan lebih berani. Tuhan, bulan ini dong Tuhan tembus di 20. Bulan ini dong Tuhan bisa tembus di 50 gitu ya. Kepingin bisa income-nya sampai di atas 100 juta, bahkan di atas 200 juta. Ya. Kenapa kok 200? Ya, karena kalau 200, yang 100 bisa ditabung, yang 100 bisa untuk biaya hidup dan operasional. Gitu. Jadi targetnya harus punya income di 200 juta. Gitu nah. Amin enggak nah? Amin dong. Ya. Nah, itu contohnya gitu ya. Itu tadi yang saya maksud kenapa harus butuh income besar ya, sampai di 200. Go 200 juta gitu ya. Nah, kalau di HDI, saya pernah cerita juga kan, di HDI kalau mau 2 juta, ini nggak income ya, bukan omset ya. Income 200 juta, ini nggak mungkin kamu capai pakai jualan. Dah, pasti. Nggak mungkin. Nah, sekarang coba, yuk contoh, mau jual eceran. 1 kilo madu dapat 100.000. Nah, sekarang coba, nah tolong dibantu hitung. Kalau aku sebulan mau dapat 200 juta, aku mesti jualan berapa botol madu? Mesti jualan berapa botol madu, nah? 2.000 botol. 2.000 cukup? 2.000 ya Heeh. cukup ya. 2.000 botol madu dengan harga eceran ya sebulan, berarti kalau dibagi 30 satu hari jualan berapa nah? 003 200 bagi 3 ya. Sama dengan 66. 60 ya. Ya Nah, sanggup 67 nggak lah. sehari jual 60 botol? Dan setiap hari harus jualan ya, nggak boleh bolong. Karena begitu bolong, utang ya. Nggak mungkin, betul nggak? Oke, jualan paket isi starter. Oke, satu paket isi starter 250.000. Nah, Kak. Nah, sekarang coba hitung nah. Bagi 250.000. Berarti sebulan saya mesti jualan berapa paket? 800. 800 paket bagi 30. Sehari jualan berapa paket? 26. Oke, bisa? Kamu 6 aja sudah merasa amazing ya. Iya. Udah Kemarin merasa udah baru wow, Tuhan luar biasa baik gitu ya. 6 ya. Ini ternyata targetnya satu hari harus 26 loh. satu hari diamond ya. Satu hari diamond. Dan itu setiap hari ya, harus setiap hari loh. Nggak boleh bolong. Minggu kerja, minggu kerja. Oh iya, tadi kan baginya 30, bukan 20. Bukan 25 kalau minggu libur. Kalau mau Sabtu minggu libur bagi 20 kan. Paham ya? Nggak bisa. Maka satu-satunya jalan untuk saya bisa punya income 200 juta, saya harus membangunnya dengan cara networking. Ya, membangunnya dengan cara networking. Nah, kamu kemarin masuk Diamond, omsetmu berapa nah? Ingat nggak? Berapa ya? Kurang lebih sekitar 25 juta. Ya kan? Nah, 200 juta ini kan rupiah. Berarti harus dijadikan BV kan? Dijadikan BV dulu. Berarti omset berapa? Bagio 5%. Karena kita dapat 5% dari BV kan? 200 juta bagi 5%. 4 juta. Salah. 4 miliar. 4. Berarti targetmu punya omset satu grup. Itu 4 miliar BV. Paham? Bener nggak sih? 200 juta? Masa cuma 4 miliar? Nggak salah nah. 200 juta bagi 5%. Iya sih bener, 4 Nggak miliar. dikaliin PV nih. Nggak, Nggak bener toh dikaliin PV dibagi. nih. Kan 4 miliar bok kali 5% kan 200 juta, bener toh? Ya bener kok, bener nah. 4 miliar BV. Nah sekarang gini, 4 miliar BV bagio 25 juta. Ini kan omsetmu kan, 25 juta BV. 160. Hah? Berapa? 160. 160. Heeh. Artinya, kamu adalah seorang diamond yang memimpin 160 diamond di bawahmu.
Paham nggak? Kamu harus punya 160 diamond di bawahmu. Untuk kamu bisa mencapai dengan cara networking, omset 4 miliar BV, jadi kamu bisa punya income 200 juta. Sampai cerita saya ini, kalau teman-teman ada yang bingung, boleh loh ya, nanya ya. Cuman untuk paham ini memang Anda harus belajar BP ya. Anda yang belum pernah Ya. ikut training BP, bingung. Tapi Anda yang paham BP, mudah kok. Jadi marketing plan-nya HDI itu sederhana ya. Intinya kita tuh dapat 5% dari omset. Nah, ini kan omsetnya nih tadi saya dapat 4 miliar BV. Jadi kalau dikali 5% ya keluar uang 200 juta, kan sesederhana itu ya. Kira-kira gitu. Cuman kalau mau didetailkan lagi, 4 miliar BV ini cuman sampai maksimal di 8 kedalaman. Ya. Kalau angkanya itu sudah di luar 8 kedalaman sudah tidak dihitung. Paham ya? Nah, saya menggunakan strategi peringkat. Makanya targetnya diamond. Satu orang itu diamond gitu ya. Karena begitu dia diamond, dia akan punya omset 20-an juta. Jadi ya, saya bulatkan di 25. Nah, karena 25 berarti butuh 160 diamond. Nah, sekarang paham ya, nah? Ya, Paham kok. ya? Jadi makanya kenapa begitu punya orang, orang ini coba kita tanya, kamu nggak komitmen? Gitu. Kamu mau nggak komitmen di bisnis? Nah, kalau nggak mau, ya sudah nggak apa-apa. Kita cari yang lain lagi, yang mau, sampai dapat yang mau. Dengan yang mau, kita mengembangkan lagi untuk cari diamond-diamond lagi di bawahnya ya. Sambil orangnya suruh ngejar diamond, sambil kita cari diamond lagi di bawahnya. Terus begitu terus. Sehingga nanti akan terjadi proses yang namanya duplikasi. Ya, sampai 160 disimpan dulu ya, nah. Kita kembali ke teori ini. Ketika saya komitmen, saya mandiri, ya tadi Ina sudah bilang, saya ini seorang pengusaha. Nah, saya melahirkan satu pengusaha baru setiap bulan. Nah, itu komitmen saya. Saya seorang pengusaha dan saya melahirkan satu pengusaha baru setiap bulan. Maka bulan pertama ada berapa orang pengusahanya? Halo? Ada berapa? Dalam apa? Sorry, dalam apa? Saya pengusaha, setiap Heeh. bulan saya melahirkan Mengeluarkan satu satu. pengusaha baru. Heeh. Maka ini bulan pertama dong, saya pengusaha melahirkan satu pengusaha baru dong. Ada berapa berarti pengusahanya? 2. Saya dan Dua. satu. Heeh. Bulan kedua saya melahirkan satu baru. Nah, pengusaha saya kan menduplikasi. Maka dia juga Ya, melahirkan satu baru kan? Berarti di ya. bulan kedua ada berapa? 4. Yes. Bulan ketiga saya melahirkan satu baru. Yang ini melahirkan satu baru, yang ini melahirkan satu baru, dan yang ini melahirkan satu baru. Jadi berapa? 8. Yes. Dah, berikutnya hitung pakai kalkulator aja, tinggal kali 2. 16, 32, 64, 6. 128, 256. Betul enggak? Yes, Dengan betul. kata lain, ini kan bulan keempat, bulan kelima, ya toh? Ini bulan ke-6, ini bulan ke-7, ini bulan ke-8. Berarti kalau prosesmu sempurna, di bulan ke-8 ini masuk enggak, nah? Masuk. Masuk ya? Nah, Masuk. ini sekaligus juga menceritakan kepada kita bahwa yang dimaksud 160 diamond itu bukan 160 di first line ya. Jadi bukan begini, wah ini sampai 160 nih. Nah ini, waduh panen KTP. Bukan ya, bukan 160 seperti ini ya, bukan kayak gini. Tapi yang seperti ini, paham ya? Paham ya? Jadi dengan begitu, pekerjaan kita akan menjadi lebih ringan daripada yang ini. Kalau yang ini berat sekali, karena 160 semuanya ada di bawah saya. Maka semuanya menjadi tanggung jawab saya. Tetapi ketika saya memberdayakan downline saya memampukan dia, maka dia pun mulai memimpin orang-orang di bawahnya nih. Paham ya? Nah, ini. Jadi, tercapainya angka 256 ini bukan murni kerja saya saja, tapi sudah tim.
Karena yang kerja bukan cuman saya. Paham ya? Nah, inilah pola pikir jaringan. Termasuk kenapa kita itu butuh kayak ada grup meeting, komunitas baca buku, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada yang bersifat kumpul-kumpul gitu tuh karena kita ini harus bekerjanya dengan grup, dengan tim seperti ini. Supaya orang-orang di bawah ini juga terkoordinir. Mereka tuh nggak seperti ayam yang kehilangan induk gitu loh, bingung jalan sendiri gitu, jangan. Tapi kita yang harus jadi pemimpin yang mengarahkan gitu. Oke, ya tercerahkan lah. Oke, Iya kok. ya ini jam berapa? Oke, nah ini saya nyinggung hanya sedikit aja ya soal YHDI, hanya mengulang sedikit apa yang sudah ada di training NEO ya. Why Wellness Industry, ya kita tahu ya hari ini terjadi hal-hal seperti ini kan. Coba sekarang Anda cek gambar-gambar ini. Menurut Anda siapa yang Anda tidak mengalami? Nah, yuk. Siapa yang menurut Anda tidak mengalami ya? Mengalami apa toh? Satu, perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup itu yang seperti apa sih? Mungkin sekarang makanannya ya lebih banyak ke arah apa? Junk food misalnya, goreng-gorengan, tepung-tepungan. Wah, ya. Minumannya boba-boba misalnya. Terus apa lagi? Perubahan dunia usaha nih, ya. Bahwa saat ini tuntutan dari pekerjaan mungkin juga semakin banyak gitu ya. Perubahan dunia kerja, ya. Perubahan dunia belajar nih seperti gambar nih ya. Tadi Ina juga sudah cerita banyak ya. Sekarang anak-anak sudah mulai coding lah, editor lah, apa segala macam. Udah jauh berbeda dengan zaman kita sekolah ya. Saya juga pernah cerita ke Ina ya. Saya bingung tuh anak-anak zaman sekarang tuh SD kelas 1 kok sudah diajarin macam-macam ya. Betul ya, Ina ya? Saya tuh ingatnya dulu ya, saya kelas 1 tuh masih belajar ini Budi, ini, BUDID, Budi. Itu saya dulu. Ya toh, Nah? Bener ya, Nah? Iya kok, betul kok. Betul. Clara dan enggak gitu ya. Itu udah TK itu, udah TK kecil tuh. Nah, wow, tuntutannya sampai bingung ya. Saya juga pernah cerita. Saya pernah lihat Sasa juga tuh di bukunya ada komputer, disket. Hah? Disket? Mana ada zaman sekarang disket? Itu kalau ditanya bendanya kayak apa juga nyarinya di mana bingung gitu kan. Siapa yang masih jualan disket? Kecuali mungkin ke pasar barang antik, pasar loak gitu ya. Ya udah. Ya inilah perubahan-perubahan ini semua yang menyebabkan orang itu hari ini mengalami butuh tambahan ya, tambahan makanan di mana dia tidak cukup hanya mengandalkan makanan dia saja. Ya, belum lagi tadi ya polusi udara yang semakin banyak dan seterusnya. Jakarta gimana Nah? Masih penuh asap? Masih kok. Ditambah lagi sekarang ini banyak galian ya. Nggak tahu di Banyak daerah galian. sana ya. Sama di sini Heeh. juga. Jadi nggak berkabut lagi, tapi agak semu-semu orange gitu debunya. Wow, luar biasa. Luar biasa. Ya, itu semua ya. Jadi intinya bisnis di bidang wellness industry ini punya peluang dan masa depan yang luar biasa. Kenapa? Karena dibutuhkan. Ya, sederhananya itu. Karena dibutuhkan. Oke, nah ini ya, pangsa pasar. Saya menampilkan ini kenapa? Ini yang Anda mesti lihat bahwa ini data dari ini data, ya ini Maret 2023 ya. Jadi total penduduk Indonesia tuh hari ini sudah di 278 juta jiwa, ya, dengan range usia seperti ini ya. Jadi yang warna hijau, kuning hijau ini, itu adalah masa produktif ya, yaitu range usia 15 sampai 64 tahun. Nah, ini Anda bisa lihat ya. Jadi kalau kita ngomong oke, range mulai usia lulus kuliah lah ya, Anda mungkin bisa lihat di mulai 20 ini ya. 20-an ini sampai ke atas. Ini kan banyak banget kan. Nah, ini ya di range ini ya, mulai di sini nih.
Nah ini kan banyak banget nih, tuh lihat tuh. Jadi hari ini Indonesia ini sedang mengalami yang namanya bonus demografi, di mana usia produktifnya itu banyak banget, gitu ya, banyak banget. Dan usia yang di bawahnya ini juga masih banyak ya, masih oke ya. Jadi untuk ke depan tuh masih oke, nggak ngalamin seperti Jepang ataupun mungkin Singapura, yang kalau terutama Jepang ya, Jepang itu sudah gembar-gembor dari kemarin, dia sudah mulai masuk ke dying country atau negara yang akan mati. Kenapa? Karena jumlah kelahirannya itu sudah semakin sedikit. Ya, jadi ketika nanti yang tua-tua sudah pada meninggal, maka generasinya tuh nanti akan habis gitu di Jepang itu. Tapi kalau di Indonesia so far masih cukup aman ya. So far masih cukup aman. Nah, tapi yang kita mau lihat bahwa hari ini kita itu ngalami bonus demografi ini. 69,25% itu adalah usia produktif ya, usia 15 sampai 64 tahun. Yang artinya ini potensial untuk jadi apa? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ini potensial jadi apa? Halo, halo? Tahu nggak, nah? Potensial jadi apa? Maksudnya itu, bentar, agak gagal paham. Gagal paham? Potensial jadi partner bisnismu kan? Itu maksudnya yang di usia produktif ini. Iya dong. Yang di usia produktif ini nih kan partner, bisa potensial jadi partner bisnismu Oke. kan? Bisa diajak kerja bareng kan? Apalagi di HDI, pokoknya di atas umur 18 tahun oke. Makanya saya tuh lagi sangat merindukan punya rekan-rekan bisnis yang usia-usia milenial itu ya, yang di usia 20-an gitu tuh. Wow, ini pasti hebat banget lah ya. Kita bisa bikin sesuatu yang mungkin eh, out of ordinary gitu ya. Loh ya toh, sekarang bayangin deh, kalau misalnya contoh ya, mungkin karena pangsa pasar kita kalau jualan itu kebanyakan di atas 50-an misalnya ya. Udah tante-tante, om-om, usia 70 gitu ya, sudah di sini nih. Yuk om, bisnis om. Yuk om, tante, bisnis yuk. Eh, ya oke, tapi sebentar aja ya. Soalnya kalau sampai lama-lama nanti encoknya kumat. Atau misalnya gini, ayo jalan, yuk kita prospek. Ya, tapi sampai jam 2 aja. Oh ya, kenapa tante cuma sampai jam 2? Habis itu jadwalnya tante mau tidur siang. Ya, gitu ya. Jadi ini yang usia-usia 20-an, 30-an, wow itu luar biasa ya. Mereka lagi energik-energiknya. Mereka lagi punya impian yang besar. Yang, wah aku kepengen keliling dunia. Aku kepengen punya mobil Mercy. Aku kepengen punya mobil BMW. Bahkan aku kepengen punya kapal pesiar. Waduh. Mereka lagi idealisme banget gitu ya. Mereka lagi on fire banget. Ini pangsa pasar yang luar biasa. Ya. Oke. Dan di Indonesia cukup unik ya, jumlah pria lebih banyak daripada jumlah wanita ya. Prianya kira-kira 51%, 49%-nya wanita ya. Nah ini ya, jadi kita punya pasar yang luar biasa. Nah, tapi sekali lagi ya, supaya Anda bisa menjangkau pasar ini, Anda mesti belajar presentasi bisnis ya. Belajar presentasi bisnis dan belajar untuk kenali ya, apa yang mereka ini butuhkan dan minati. Nah, karakteristiknya kaum milenial tuh seperti apa sih? Mereka tuh sukanya yang seperti apa? Penjelasannya bagaimana? Minimal yang saya tahu ya, mereka ini orang-orang yang tidak suka bertele-tele. Ya, mereka nggak suka panjang-panjang. Ayo cepet aja, kamu tuh mau cerita bisnis apa sih? Nggak usah muter-muter, langsung aja apa? Gitu, ya. Oke. Nah, sharing saya itu nanti habis ini saya tutup, saya punya program yang namanya program Diamond ya. Wow. Ini untuk menggenjot semuanya. Nah, dari sharing saya tadi saya ingin tahu dulu dari teman-teman semua ya, dari Ina, Bu Tuti, Bu Lia, Cik Melani dapat apa?
Ada sesuatu yang menarik atau berharga yang didapetin dari sharing saya tadi? Iya, Bu. Mm-mm. Yaitu kenyataan hidup ya, bahwa kita harus terus maju. Berarti kan ini ya, kita mau nggak mau memang harus mengikuti perkembangan yang ada. Nggak bisa nih, udah aku orangnya kayak gini ya, aku kan tetap seperti ini, nggak bisa. Karena lingkungannya pasti akan berubah gitu. Nah, terus habis itu ternyata potensinya gede ya. Tadi ngelihat yang usia produktif itu ternyata gede juga ternyata. Potensinya dari paling tidak ada KTP ya. Kalau Mm-mm. adik mulai ada KTP sampai usia segitu. Gitu. Terus tadi juga sempat kepikir juga waktu yang terakhir tadi Koko bilang bahwa kita harus tahu kaum milenial ini gimana cara pikirnya gitu. Kita nggak bisa kayak pakai cara lama. Oh, aku kan hidup, aku lahiran tahun 80-an ya. Cara pikirnya seperti ini, mau nggak mau seperti ini karena aku merasa ini dah cara paling benar, nggak bisa. Jadi Mhm. benar-benar kayak selalu terbuka untuk mencari celah oh anak yang lahiran tahun sekian lu seperti ini gitu. Jadi harus tahu. Jadi biar bisa apa cara masuknya gimana gitu. Itu sih kok. Oke, thank you. Dari yang lain, Bu Lia, Bu Tuti, Tim Melani? Ya, kalau aku sih itu memang kebutuhan kita yang semakin lama semakin banyak meningkat itu, ya kita dituntut untuk lebih kerja keras lagi untuk meningkatkan pendapatan Hmm. itu. Dan ya itu kita kalau mau mengandalkan kekuatan sendiri mau sampai seberapa sih kekuatan kita, ya tetap kita mengandalkan Tuhan dan mulai membangun tim, membangun jaringan melalui itu potensi dari orang-orang yang ada di sekitar kita ya, terutama yang usia-usia masih muda-muda yang masih semangat-semangat gitu. Oke, oke, thank you, thank you. Dari yang lainnya lagi, ada? Oke, sebagai penutup, nah, jadi kalau Anda sudah mungkin mendapatkan sesuatu dari apa yang tadi saya sharingkan, berikutnya adalah komitmen ya, komitmen karena tanpa kita komitmen untuk melakukan sesuatu ya tidak ada yang berubah gitu ya. Kalau setelah ini Anda ikut grup meeting dapat sesuatu, oh bagus ya, aku terinspirasi, aku terbuka apa, tapi setelah itu yang dilakukan sama ya tidak ada yang berubah, ya gitu-gitu aja gitu ya. Jadi harus komitmen untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk mendukung itu saya membuat program ya. Ini yang saya ingin saya sharingkan ya, yaitu programnya adalah Diamond Challenge 2023 ya, Diamond Challenge. Nah, di sini ada 3 gambar ya di situ ya. Ini adalah reward kalau Anda masuk ke peringkat Diamond ya. Nah, yang pertama adalah recognition. Nah, Ina udah pernah ngalami ya, nah, Iya kok. Sudah. ya, dipanggil ke atas panggung, terima recognition sebagai seorang diamond, ya, dan dapat jas juga, ya Naya, Dapat sama dapat jas ongkosnya juga, full yes, service lah, nggak pakai ya, repot. itu adalah reward yang Anda dapatkan ketika Anda masuk diamond. Yang kedua, ini ada gambar uang ya. Jadi kalau Anda masuk diamondnya udah 6 kali, Anda akan terima cash reward sebesar 5 juta. Ya, terima cash reward sebesar 5 juta. Dan yang paling kanan ada gambar kapal pesiar ya. Kapal pesiar ini Anda dapatkan sebagai reward ketika Anda masuk diamond 9 kali ya dan dapatnya langsung 2 tiket. Oke. Ini adalah reward-reward yang Anda bisa dapatkan kalau Anda menjadi seorang diamond ya. Jadi worth it banget. Nah, diamond ini sebagai challenge, sebagai tujuan ketika Anda start awal. Tadi kan saya sudah cerita ya. Strateginya seperti apa tadi mencapai 200 juta tadi kan saya juga sudah cerita. Ini harus dimulai dari diri saya sendiri. Dari kitanya yang komitmen saya harus masuk diamond. Kenapa? Dengan saya masuk diamond, maka saya mulai paham nih.
oh ternyata polanya menjadi seorang diamond itu seperti ini. Nah, itu yang nanti diajarkan ke downline-downline-nya. Paham ya? Ya Tanah, kayak kamu udah berkali-kali masuk Oh, diamond. Kamu mulai membukukan kan. Oh, ternyata mau jadi diamond itu kerjanya harus begini loh. iya, iya. Karena kamu punya tugas Komitmennya mencetak harus 160 diamond di bawahmu kan? betul. Kamu punya tugas mencetak 160 diamond di bawahmu. Gitu. Nah, ini nanti program ini boleh mbok pakai untuk mereka ya. Nah, sekarang kita lihat periodenya Oktober sampai Desember 2023. Jadi mulainya sekarang, mulai bulan ini. Hadiahnya itu 1 juta rupiah di setiap bulan masuk peringkat. Maksudnya gini, Oktober Anda masuk berarti dapat 1 juta. November masuk dapat 1 juta lagi. Desember masuk lagi dapat 1 juta lagi. Jadi maksimal 3 juta. Ini di luar bonusmu ya. Dimana kalau Anda masuk diamond full jualan 20 paket, itu berarti bonusmu 5 juta. Ditambah dari saya 1 juta. Lumayan kan? Oke. Nah, ini saya dapat kasih hadiah lagi. Peserta yang dapat menyelesaikan 3 bulan penuh, berarti Oktober, November, Desember masuk terus, mendapatkan tambahan 1 gram emas. Waduh. Emas batangan maksudnya ya. Aku nggak tahu harga emas sekarang berapa sih? Mahal ya kayaknya ya. 1 jutaan nggak sih? Ya udah, Apa ya? nanti di browsing aja. Saya juga nggak hafal. Pokoknya menurut saya 1 gram ini worth it lah ya. Jadi jangan dilihat dengan hanya cuman hadiahnya, tapi ini sebagai perangsang ya. Tapi lumayan lah ya 1 juta ya. Lumayan lah ya. Ini kalau dibuat beli apa? Buat beli donat dapat banyak juga lah ya. Ya, cilok kok, cilok. Beli di kantor hedek ngenteng depan. Oke. Ya, tapi worth it lah ya. Nah, sekarang syaratnya belum pernah masuk peringkat diamond, jadi bukan buat kamu ya, nah. Ini buat downline-mu. Yes kok. Tapi kamu Yes. boleh share ke downline-mu ya, downline-mu boleh ikut. Nah, poin kedua, harus membayar uang komitmen sebesar 100.000. Oke? Itu harus. Jadi sebagai Di syarat. awal ya? Kalau di awal. Artinya kalau dia nggak bayar 100.000, saya anggap berarti nggak ikut. Walaupun dia masuk Sekali-kali ya? diamond, ya tahu, walaupun dia masuk diamond, ya dia nggak berhak dapat 1 jutanya. Oke. Paham ya? Nah, Ya, yang poin sekali ketiga. ya berarti ya? Gimana? Bayarnya sekali aja di bulan ini ya? Sekali aja, sekali aja. Nanti di belakang saya jelasin kok. Itu 100.000 bukan buat saya. Nanti tak jelasin. Wajib mengikuti program pelatihan yang nanti akan berlangsung selama 3 bulan. Ya, jadi di bulan Oktober, November, Desember ini nanti ada kelas khususnya. Dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Ya, nanti ada tugasnya. Terus wajib upload jadwal kerja di pagi hari dan realisasi dari jadwal kerja di malam hari. Ya, ini untuk membantu supaya rencana kerjanya bagus. Ya, dan wajib upload pencapaian pada hari itu. Paham enggak? Jadi contoh nih, Paham. saya tuh kerja loh Pak, misalnya gitu ya. Saya kerja, ya enggak masalah toh kerja. Kan bisa misalnya gini, oh ya, oke, saya tuh kerja, let's say katakan sampai jam 6, jam 7. Nah, saya mau membuat janji presentasi untuk setelah jam kerja. Jam 8 saya mau ketemu sama si A. Ya udah, cantumin aja. Jam 8 nanti planningnya saya mau presentasi si A. Nah, itu pagi hari di-upload. Jret. Terus malam Berarti buat hari, ada grup WA ya? ya nanti kan ada WAG-nya. Ada WhatsApp grupnya, tinggal diposting aja di situ. Hari ini rencana mau ketemu si A jam sekian. Nah, malamnya tinggal realisasinya gimana? Jadi ketemu enggak? Kalau jadi ketemu hasilnya apa? Kalau enggak jadi. Nah, kalau jadi ketemu kan berarti ada pencapaian. Pencapaiannya berarti ketemu sama si A, foto sama si A, cepret. Paham enggak? Paham. Paham loh? Oh, aku jadi ketemuan sama si A, ya udah foto toh, cepret. Ini jadi ketemuan sama si A, tinggal ditambahin aja hasilnya apa? Misalnya, oh hasilnya si A masih mau pikir-pikir dulu. Atau hasilnya si A closing, join dan ambil 1 paket isi starter misalnya. Atau hasilnya si A menolak, tapi saya berhasil mendapatkan referensi 3 nama. Nah, gitu.
Paham ya? Sampai sini syarat peserta mungkin ada teman-teman yang mau nanya? Ada yang bingung nggak? Jadi kalau kayak Bu Hartuti, terus Bu Cik Melani mau ikut boleh ya? Jadi kalau nggak mudeng mau nanya boleh. Ina mudeng? Paham kok? Oke. Sekarang program kerja. Jadi dari uang 100.000 itu, peserta akan mendapatkan 3 bulan VIP BEC. Ya. Nah, 3 bulan VIP BEC ini itu harusnya harganya 150. Jadi artinya ketika Anda bayar 100.000, saya itu nomboi 50.000. Paham ya? Aku nomboi 50.000. Karena yang saya mau itu komitmen. Sebab gini loh, kalau gratisan, orang itu tidak pernah menghargai. Orang tuh tidak pernah menghargai barang Oh, gratisan. Gitu. Semakin berharga, semakin dia keluar uang banyak tuh semakin berharga gitu ya. Nah, 3 bulan VIP BEC ini kan kalau kita VIP BEC 1 bulan itu dapat 10 judul audio. Nah, jadi nanti dalam 1 bulan kita itu akan punya tugas menyelesaikan 10 audio. Jadi dalam 3 bulan akan menyelesaikan 30 audio. Oke, jadi nanti kepake ya BEC-nya ya. Nah, ini ya, nanti dibuatkan WAG khusus untuk program di mana peserta wajib upload tugas di WAG tersebut. Oke. Nah, untuk program kerjanya apa saja? Nah, ini saya kasih contoh untuk yang di bulan pertama ya. Yang di bulan pertama nanti programnya akan seperti ini. Contoh ya, ini contoh aja. Nanti yang bulan pertama tugasnya adalah yang pertama adalah menyelesaikan 5 training dasar. Jadi upload catatan. NEO catatannya diupload di foto, masukin di grup. Yang HTS, yang PK, yang BP, yang HTP. Nah, berarti udah menyelesaikan ya 5 training dasar. Terus 10 audio, nanti di belakang habis ini judulnya apa saja. Nah, itu Anda buat ringkasannya ya. Bukan menyalin isinya ya, tapi lebih ke ringkasannya. Apa saja yang menurut Anda berharga Anda tulis ya. Terus role play presentasi standar. Nah, ini ya. Terus apa yang harus dilakukan? Menyapa minimal 20 orang setiap hari, presentasi minimal 2 hari sekali, closing 1 paket setiap hari atau 21 paket dalam 1 bulan. Nah, ini list audionya ya. Jadi ada keyakinan yang teguh, dare to dream, follow up, second closing, edifikasi. Ini ada 10 audio yang harus diselesaikan dalam 1 bulan itu ya. 1 bulan kan 30 hari. Saya udah hitung ya. Kalau 5 video training terus 10 audio, 15 tugas berarti ya 2 hari sekali selesaiin 1 lah. Ya, 2 hari sekali selesaiin 1. Oke. Nah, ini ya. Nah, untuk ngejar diamond nanti juga fokusnya ke paket isi starter. Ya. Oke. Mungkin soal program sampai sini saya mau ditanyain. Yang artinya gini ya. Jadi ini saya nggak butuh ke semua orang ya. Saya butuh orang yang memang mau komitmen. Karena artinya gini loh. Sejujurnya saya pun juga berarti kan harus mengikuti perkembangan di grup itu gitu kan. Harus mau meluangkan waktu. Artinya mementoring. Nah, sekarang saya mementoring maka saya hanya mau mementoring orang yang komitmen. Kalau yang nggak komitmen ya buat apa gitu kan. Jadi tidak ada keharusan ya. Makanya saya minta tadi yang memang mau ya setor. Kalau enggak mau enggak apa-apa. Saya nggak akan maksa. Karena ini adalah hidup Anda sendiri. Ya, Anda yang harus bertanggung jawab 100% atas hidup Anda. Gitu ya. Saya sebagai upline, maka tugas saya adalah mementoring. Gitu. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dari Ina? Jelas? Dari teman-teman yang lain? Nah, sebagai penutup terakhir, ini ya. Jadi mau bulan ini yang mulai berlaku besok tanggal 5. Yang pertama ada Bifit Promo. Ya, Bifit Promo ini sederhana aja. Isinya Clover Honey 500 gram dan Propo Elik 30 mendapatkan potongan 30%. Dah itu aja sederhana ya. Nah, di sini Anda lihat perhatikan di BV-BP-nya ya. BP-nya 89 ya. Oke. Terus yang kedua tentang Healthy Inside Out, ini ada promo potongan 30% untuk produk W1 dan W2 ya.
Nah, tapi di bawahnya ada tulisannya ya, setiap pembelian produk senilai 500.000. Nah, di sini yang kecil-kecil ini saya bacain aja. Yang pertama, satu ID cuma satu, ya, satu ID cuma satu paket. Jadi nggak bisa dua, hanya satu. Terus 500 ribunya itu produknya bebas, ya, boleh HDI, boleh biskin, boleh kombinasi. Pak, beli ini boleh nggak? Nah, ini belum 500 ya. Ini belum 500. Karena 515 ini kan termasuk 50.000. Jadi buat yang member, ini kan bayarnya 465. Jadi ya mesti nambah ya, minimal permen lah. Ya, jadi kalau beli Bifit tambah permen, itu terus beli paketnya W1, W2 boleh? Boleh ya. Jadi yang W1-nya harganya jadi sekian, W2-nya jadi sekian, kalau kombinasi keduanya jadi sekian. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Untuk promonya? Ya, yang di Oktober ini promonya nggak aneh-aneh. Saran saya fokus ke isi starter. Ya, saran saya fokus ke isi starter. Mungkin sampai isi starter dulu ada yang mau ditanyain nggak? Terutama Bu Tuti, Cik Melani, ada yang bingung nggak soal paket isi starter? Ini mumpung ketemu. Yo, main nanya oh lu, Cik. Ya, saya mau tanya tentang yang tadi upload audio itu maksudnya gimana ya? Loh, Kok saya kan belum jelas? dengerin kan. Dari audio yang mbok dengerin, dirimu buat catatan. Paham nggak? Dirimu buat catatan, nah catatanmu mbok foto. Catatanmu mbok foto terus mbok upload. Ina ada record catatan nggak? Nah, ini kamu kan tak kejadiin co-host. Nek ada fotonya di apa Di komputermu boleh HP, nek meh, Mbok, di HP. di HP. Bentar. Saya coba tak lihat ini. Coba ya di grup ada ndak? Oh, jadi audionya itu dari BEC itu ya? Ya, audionya dari BEC. Audionya dari BEC. Eh, Bulia, Bulia, monitor. Ya, ya. Coba cerita sedikit. Kemarin ceritanya Helena Fitness bayar PT itu berapa? Oh, ya itu cukup mahal kalau bayar PT. Jadi gini loh, Tergantung kita punya gimana juga. saudara, ya toh kita punya saudara, dia ikut fitness, ya toh. Ya, Tujuannya apa? ya. Menurunkan berat Menurunkan badan berat dan badan, ya kan? Terus karena dia merasa dia kepingin turun berat badannya dan dia merasa dia bingung kan, betul enggak? mm-mm. Makanya dia Ya, hire PT. PT itu personal trainer, personal trainer gitu kan, mm-mm. ya toh. Ya. Itu kan untuk Terus, memfokuskan yang targetnya apa, hmm, apa mau ngecilin perut, apa mau membentuk bagian apa gitu. Nanti dia yang ngarahkan pakai alat apa, programnya kayak apa dibikinin gitu, schedule-nya. hmm. Terus, Eh, ya terus itu dia kan bayar kayak berapa? paketan. Bayarnya kalau yang dia pakai itu yang seharga 14 juta satu paket. Satu paket tuh Itu berapa satu lama? paket berapa kali pertemuan gitu loh. Berapa Sebulan, ya? 2 bulan, 3 bulan? Berapa kali pertemuan gitu kok. Pokoknya kemarin itu dihitung sekali datang jatuhnya 350 sekali datang. Berarti kan ya berapa itu? Ya, nah intinya Anda sudah dengar ya. Orang itu loh,
cuma kepengen kurus, nurunin berat badan aja, itu keluar uang sampai segitu. Anda di HDI, ya toh, nggak bayar upline mulu. Program tadi itu upline malah nombok ya. Jadi ini sekali lagi, kenapa saya mau rela melakukan ini semua demi cinta saya kepada Anda, ya, demi keinginan saya melihat Anda bisa sukses. Itu kenapa saya juga mau berkorban. Jadi ketika Anda bayar 100, saya bayar 50, itu semuanya saya setorkan jadi VIP BEC supaya Anda bisa belajar. Kenapa kok harus dibikinin WAG? Kenapa kok harus dimonitor? Sama seperti yang tadi Lia cerita, ya toh? Karena kita manusia itu selalu belajar itu lewat yang namanya 3 sa. Ya, terpaksa, dipaksa. Pertama dipaksa dulu, dipaksa, terpaksa, dan kita akan terbiasa. Ya. Polanya selalu begitu. Kita ini harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak akan jalan, nggak akan berubah. Kita butuh dipaksa. Ina mungkin kalau mau cerita, nah, kamu gara-gara ikut grup yang kemarin apa, nah, CWC ya? Ya, baca buku ya. CWC dipaksa baca buku ya, nah. Ya, paksa baca buku. Tapi bagus sih. Karena kalau nggak digituin juga nggak baca-baca ya. Iya. Dan itu kan Nah, ada iya. ini ya, kayak targetnya. Jadi waktu itu memang ini ya, apa namanya, sebetulnya saya tuh bebas memilih ya, mau baca atau mau udahlah ikut aja nggak baca gitu. Tapi pas yang pertama tuh kelewat. Saya jadi belum selesai baca bukunya. Jadi waktu yang pertama kalau nggak salah tuh 2 bab kalau nggak salah. Terus habis itu pokoknya belum selesai, terus jadi kayak merasa penasaran, ini pahamnya cuma separuh gitu ya, separuhnya nggak paham gitu. Nah, terus akhirnya berikutnya ini apa, ngejar biar sesuai target. Yang berikutnya kan ada PR-nya kan, pertemuan berikutnya harus ini bab ini udah selesai gitu. Nah, kejar ke situ terus ternyata benar dapat ilmunya banget. Ini saya tadi nemuin catatan saya, tapi nggak tahu catatan yang pas kapan. Tapi Ya, coba tak cuman share contoh ya. aja. Boleh? Nah, ini contohnya. Nah, kayak gitu. Ya, Kelihatan nggak? Kelihatan ya? ya kelihatan. Nah, Cik Melani, ini yang saya bukan. ini contohnya kayak gini ya, Cik Melani. Cik. Sebetulnya banyak contohnya, tapi ini yang ketemu fotonya ini. Iya. Nah, kayak gini ya. Jadi Nggak ini usah rapi-rapi, contohnya. nggak apa-apa, yang bisa terbaca. Jadi bukan isinya orang ngomong kamu catetin kata per kata, bukan ya. Tapi dari ini sekalimat ini jret, mungkin bahkan satu perikop, ini maknanya apa yang bisa aku tangkep ya. Misalnya contoh, oh bahwa saya itu tidak boleh mudah menyerah. Nah, gitu. Kayak ini, Ina akan nyatet nih, bahwa perubahan itu dimulai dari diri kita. Oh, berarti saya yang harus berubah dulu. Mesti memberi kepercayaan kepada tim agar mereka pun bisa percaya kepada dirinya sendiri. Gitu. Nah, karena Ina seneng gambar ya, dia mengekspresikan dengan gambar gitu ya. Oh. Nggak harus ya. Pokoknya intinya Anda buat catatan ya. Gitu. Mudeng nggak, Cik? Iya, Mudeng udah. ya? Ya Terus wis. ini saya mau tanya lagi untuk yang paketan Bifit itu, kan ada konsumen yang tanya yang dimaksud dengan satu ID minimal 10 set, 5 online dan 5 order di center admin itu maksudnya gimana? Mana sih ada tulisannya? Oh, di bawah ini ya. Pembelian 10 set. Sebentar, tak gedein. Oh, sorry. Kok nggak bisa zoom? Bentar, ini caranya zoom gimana ya? Oke, kan 10 set. Oh ya, 10 set 5 di HDI Store, 5 di center. Nah, itu kan kamu harus ngitung sih, toh, Cik. BP-nya targetmu kan 300. Ya toh, handphoneku mana sih? Nah, sekarang kalau menuju ke 300 dibagi 89,05. Berarti kamu tuh cuma butuh 4 paket.
Nggak perlu 10 mbok beli semua, buat apa? Wong kamu butuh poin cuma 300 kok. Paham nggak? Oh iya, paham. Kamu cuma butuh 4 paket. Dan di situ sudah ditulis 5 di HDI Store, 5 di Center tuh maksudnya gini loh. Satu ID, jadi kayak ID-mu, itu boleh beli 5 di HDI Store, 5 di Center. Nah, supaya tahu senternya di mana, kamu buka HDI One-mu. Di HDI One-mu tuh nanti ada senterku tuh di mana. Misalnya, oh senterku di Semarang, ya berarti kamu bisa beli di kantor Semarang. Entah kamu mau datang ke sana, entah kamu mau lewat WhatsApp, ya toh kamu WA kantor Semarang, nanti minta mereka kirimkan ke rumahmu, kamu tinggal bayar ongkirnya gitu juga bisa. Paham nggak? Jadi yang dimaksud 5 online dan 5 order di center admin itu pengertiannya order 5 set gitu atau Ordernya 5 di HDI Store dan 5 di Center dong. Totalnya berarti iya, itu 10 maksudnya paket. pengertiannya 5 set gitu. Maksimal ya. Maksimal. Jadi misalnya ini Cici cuma mau beli 1 di HDI Store, nggak apa-apa. Iya, Atau mau pas ke ini apa ke center ya. Misalnya, oh ini Cici terus daftarnya di Semarang di Marina gitu. Di Marina ya. Terus mau beli 1 iya, aja nggak apa-apa gitu. Nah, Mm-mm. besoknya kalau mau beli lagi nggak apa-apa gitu kan. Mm-mm. Pokoknya maksimalnya 5 set gitu. Yes, betul, betul, oh betul. gitu ya. Dalam 1 Kan bulan biasa kan kita kan Oktober ini. biasa kan kita dibatasi 1 ID cuma beli 1 set gitu lah. Ini beruntung nih bisa 5 set gitu. Mm-mm. Tapi sebetulnya untuk ke 300 tidak butuh 5, Ci. Kita cuma butuh 4. Iya. Heeh. Gitu. Jadi begitu sudah Kalau dapat aku 4 set 3 ya sih, 3 buat nama tambahin baru apa di lagi? bawah. Ya, 3 3 tambahin tambahin apa apa? boleh. Boleh. Oke, ada lagi yang mau Atau tanyain? kalau yang ini ya, kalau mau ngambil yang healthy inside out itu kan boleh pakai ini juga ya kok ya? Boleh, Bifit ini boleh. ya kan? Nah, misalnya Boleh. nih Cici, oh ini apa ada yang ngincar ini nih apa diskonan 30%, W2-nya 2 gitu ya. Nah, ya udah. Ini kan kalau yang di bis ini kan satu ini toh, satu ID 1 ID 1. 1. Ya. Berarti kita belinya Bifitnya 1 di nama A biar dapat 30%-nya W2. Terus yang berikutnya beli pakai nama B, Bifit itu. Nah, biar dapat W2 yang berikutnya gitu. Tapi nek Bifit doang Diakal-akalin nggak aja. bisa nah. Oh iya, kurang dikit. Kurang Karena dikit ini udah karena Bifit ketambah itu 50.000. 465. Mm-mm. Iya, udah ketambahan kan ya. Heeh. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Nanti kalau bingung pas ada orderan langsung kontak Coronal aja. Nanti kan dibantu. Mm-mm. Oke. Ya wis, kalau udah ada pertanyaan lagi, thank you so much untuk pertemuan kita pada pagi Yes. hari ini. Ya, yang memang nanti mungkin dari downline-nya atau Anda yang mau ikut di program Diamond tadi, Diamond Challenge 2023, japri ke saya ya. Gitu. Yep. Oke, kita tutup dalam doa. Oke. Bulia. Bulia. Ya.